ternyata niat baik tidak selalu akan berbuah baik atau direspon secara baik oleh orang. Kita tahu sama-sama Kang Deddy Mulyadi punya keinginan dan sudah menjadi kebijakan setidaknya beliau sebelum dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat ya, untuk memberikan seluruh ijazah yang masih ditahan oleh pihak sekolah. Jumlahnya tak main-main, ada 32.000 ijazah yang masih ditahan oleh sekolah. Ada banyak problem yang kemudian menyebabkan ijazah itu ditahan, terutama urusan tunggakan. Meskipun sudah dikasih pikiran-pikiran yang bagi saya cukup rasional, misal apakah ketika ijazah itu ditahan lalu uang tunggakan itu masuk kepada sekolah? Kan enggak juga. Ditahan uang tidak masuk, tidak ditahan pun uang tetap tidak masuk. Maka seharusnya pihak sekolah punya kebijakan, apalagi selama ini mendapatkan bantuan yang cukup besar dari provinsi kepada sekolah-sekolah swasta. Besarannya sampai 600 miliar per tahun. Mestinya sudah tak ada lagi satupun ijazah siswa yang kemudian ditahan. Ada pihak-pihak sekolah yang kemudian ngotot bahwa tetap ijazah itu mesti ditebus. Dan sesungguhnya Kang Deddy sudah mengatakan ijazah itu akan dibayarkan 100% oleh Pemprov Jawa Barat. Dengan catatan tidak akan lagi memberikan bantuan dari provinsi ke sekolah, tetapi kepada anak-anak siswa yang memang mendapatkan atau membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi khususnya. Saya kira itu lebih akan bisa dirasakan oleh masyarakat ketimbang ke sekolah, karena banyak variabelnya. Nanti coba kita urai sedikit demi sedikit dan kita lihat dulu kehebotannya. Sekarang sedang menjadi perbincangan cukup hangat, bahkan dibicarakan di media-media mainstream. Salah satunya Tribun. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. Perlawanan pihak sekolah swasta dan ancaman Kang Deddy Mulyadi. Kita masih bicara persoalan ijazah yang masih ditahan dan jumlahnya semakin menyurut karena sudah banyak yang sudah diberikan, tapi ada juga yang belum memberikan. Untuk itu saya ingin menyampaikan sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat, Jabar, menghadapi kendala dalam penyerahan ijazah kepada lulusan karena masalah tunggakan biaya. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, mengancam akan menghentikan bantuan senilai 600 miliar rupiah kepada sekolah swasta jika masih menahan ijazah siswa yang menunggak iuran sekolah. Deddy Mulyadi menyampaikan, berdasarkan data yang ada, terdapat 320.000 siswa yang ijazahnya tertahan karena tunggakan yang sudah berlangsung antara 1 hingga 7 tahun. Jika dirata-ratakan tunggakan per siswa mencapai 2 juta rupiah, total tunggakan mencapai 640 miliar rupiah. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa tunggakan siswa seharusnya tidak menjadi masalah bagi sekolah swasta. Karena Pemprov selama ini memberikan bantuan sebesar 600 miliar rupiah per tahun. Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, di mana sekolah favorit dengan siswa yang membayar mahal juga masih disubsidi. Deddy Mulyadi menegaskan Pemprov bersedia membayar tunggakan siswa sebesar 640 miliar rupiah dengan perjanjian, Dinas Pendidikan Jabar telah meminta sekolah untuk mempercepat penyerahan ijazah. Namun, banyak kepala sekolah swasta di Jawa Barat yang merasa keberatan dengan surat edaran dari kepala dinas. Pihak sekolah berharap agar orang tua siswa dapat segera melunasi tunggakan agar ijazah siswa dapat segera diberikan. Kasus ini menyoroti kompleksitas masalah biaya pendidikan di sekolah swasta. Di satu sisi, sekolah memiliki hak untuk mendapatkan haknya atas biaya pendidikan yang belum dibayar. Di sisi lain, siswa memiliki hak untuk mendapatkan ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani kedua kepentingan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Disdik Jabar mengimbau para orang tua siswa yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan masalah ini ke kantor dinas. Mengambil hak-hak orang-orang yang miskin. Mengenai ijazah yang masih ditahan, saya tahu walaupun jumlahnya makin sedikit, dan di antara kepala sekolah itu masih ada yang ngotot dengan dua keinginan. Satu, ijazahnya pengen dibayar oleh pemerintah provinsi full. Yang kedua, bantuan pemerintah provinsinya harus tetap. Nah, yang seperti ini
Saya setelah tanggal 20 Februari dilantik, saya akan melangkah loh. Yang pertama saya akan audit itu bantuan, betul nggak digunakan untuk siswa. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan bahwa ia menerima surat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS pada hari Senin, 27 Januari 2025. Ono menjelaskan bahwa surat tersebut berisi pernyataan sikap BMPS terkait keberatan mereka terhadap kebijakan pendistribusian ijazah dengan batas akhir 3 Februari 2025. Keberatan tersebut didasari oleh tidak adanya komitmen atau kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa. Selain itu, pemerintah disebut belum memiliki program terkait pendistribusian ijazah, di mana sekolah swasta hanya menerima bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU. Menanggapi hal itu, Ono Surono menyatakan bahwa tidak pernah ada program untuk membantu sekolah swasta mendistribusikan ijazah. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki program BOS dan bantuan untuk kebutuhan siswa agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Oke, coba menurut kalian seperti apa? Berikan tanggapannya dong, komentarnya dong di bawah ini. Sekali lagi, tidak selalu ternyata niat baik berbuat baik. Niat baik kemudian direspon dengan baik dan positif. Padahal sekali lagi logika ini sangat masuk sekali. Di beberapa kesempatan kemudian mengatakan, seandainya ijazah itu tetap ditahan, kan uang tidak masuk. Maka sesungguhnya di sini pihak sekolah mestinya ada kebijakan untuk memberikan saja ijazah itu. Mestinya legowo pihak sekolah itu, pihak sekolah swasta. Dan memang benar Pak, mesti diaudit seluruh bantuan yang bersumber khususnya dari provinsi kepada sekolah-sekolah swasta. Jangan sampai di ruang pendidikan ini ada orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan secara pribadi. Udahlah, minimal di ruang pendidikan atau bersih. Kan itu, minimal di ruang pendidikan atau bersih. Beperihin di ruang-ruang yang lain rentan sekali. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan kelicikan, orang melakukan keserakahan. Cik atuh beperihin di ruang pendidikan mah jangan sampai. Maka harus dibuatkan aturan yang begitu ketat. Khususnya bantuan-bantuan dari provinsi, diaudit aja. Apalagi yang ngeyel-ngeyel kayak gitu, yang kemudian juga tidak rasional, ketika dipertahankan ijazah juga tidak masuk uangnya dan lain sebagainya. Ini kan problemnya duit, urusannya duit. Kan itu. Harusnya kan lembaga pendidikan atau guru atau pihak sekolah itu memberikan pelajaran pendidikan, bukan hanya pengajaran, tetapi kebijakan di dalam kemudian mengeluarkan keputusan. Ya, dimulai dari pihak sekolahnya, memberikan kebijakan atas keputusan yang akan diambil, bijak gitu loh. Udah berikan aja, ditahan juga nggak masuk kok duitnya gitu. Soalnya ini bukan jumlah yang sedikit, 32.000, dan bukan hanya 1 tahun 2 tahun, ada yang sampai bertahun-tahun gitu loh. 7 tahun ijazahnya tetap ditahan. Barangkali anak yang ijazahnya ditahan itu mendapatkan kesempatan kerja, lalu tidak bisa karena ijazahnya masih ditahan karena persyaratannya harus pakai ijazah misal. Sehingga ini kan menambah jumlah pengangguran, tentu menambah jumlah kemiskinan, dan tentu anak tidak punya kemampuan untuk menebus ijazahnya. Kan itu. Coba kalau kemudian dikasih dengan misal kontraknya seperti ini nih. Pihak sekolah seandainya ngotot tetap ingin dibayar, dan sesungguhnya kan pemerintah juga ngomong, Kang Deddy juga ngomong, akan menyelesaikan seluruh pembiayaan ya tunggakan siswa. Duitnya cukup Pemprov itu. Kan itu beliau mengatakan demikian. Atau kalau masih tidak percaya terhadap pemerintah provinsi, atau ginilah, dengan anaknya lakukan kontrak, lakukan perjanjian pihak sekolah dengan anak yang masih ditahan ijazahnya. Boleh ini ijazah dikeluarkan dengan satu catatan, si anak itu sudah mendapatkan pekerjaan dan komitmen ke depannya, dikasihkan dulu ijazahnya. Komitmennya adalah boleh dengan pihak tempat anak itu bekerja, atau dengan si anaknya dan keluarganya, komitmennya. Dengan catatan, kalau sudah masuk
bekerja, ya, dicicil itu duit tunggakannya. Mau 1 bulan berapa ke yang jelas, yang penting ini lunas. Tapi jangan juga ditahan. Mestinya kan ada terobosan untuk melakukan kemudian kebijakan di dalam memberikan keputusan. Salah satu kebijakannya itu, kalau tetap ngotot menurut saya, lakukan perjanjian dengan pihak keluarga, dengan pihak anak untuk mengembalikan duit tunggakannya setelah si anak mendapatkan pekerjaan. Ya, begitu. Jadi ada syaratnya, silahkan pihak sekolah akan memberikan ijazah asal si anak itu bekerja. Ya. Kan itu lebih enak. Lebih menjaga semuanya. Atau yang lebih jelas mah udahlah. Pihak provinsi kan akan bertanggung jawab terhadap seluruh pembiayaan tunggakan siswa yang ijazahnya masih ditahan. Gitu. Coba menurut kalian seperti apa? Ini di lingkungan pendidikan loh. Di lingkungan pendidikan. Sayang juga kan, anak sudah kemudian sekolah bertahun-tahun, lalu ijazahnya tidak bisa didapatkan gara-gara pembiayaan, dan kalau masih ditahan, ini merepotkan juga ke depannya. Takutnya ada pekerjaan yang mengharuskan ada ijazahnya lalu tidak bekerja, pada akhirnya menambah angka pengangguran, menambah angka kemiskinan, padahal sekolah punya ijazah tapi ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah. Maka ini kezoliman bagi saya. Jadi pihak sekolah itu sudah zolim kepada siswa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.